Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada program penjelasan riwayat baca Al-Imam Qalun an Nafi' Al-Madani yang diselenggarakan oleh LPMQ Departemen Agama Republik Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu babu al-hamzi al-mufrad. Sebelum Al-Faqir jelaskan, kita belajar bersama terkait bab ini, perlu kita memahami apa itu hamzah al-mufrad. Dilihat dari judulnya saja, al-hamz al-mufrad. Hamzah al-mufrad yang sendiri. Dijumpai sebuah kata di dalam Al-Quran, kata apapun itu, di situ terdapat hamzah mufrad. Artinya terdapat satu hamzah saja. Ya, maksudnya di sini hamzahnya ada kalanya di akhir kata, ya, ada kalanya di tengah kata. Yang masuk pada kategori pembahasan ini. Adapun ketika hamzahnya di awal kata, maka tidak masuk. Al-hamzu al-mufrad. Sehingga perlu kita simpulkan kalau pada sebuah kata terdapat dua hamzah, maka di sini tidak dikategorikan pembahasan ini. Ya, misalnya aunzila, pada kata ini terdapat dua hamzah, maka ini nanti masuk pada pembahasan pertemuan dua hamzah. Ya. Namun kali ini al-hamzu al-mufrad. Para ulama membagi bab ini menjadi dua bagian. Yang pertama, al-hamzul mufrad ada kalanya hamzanya itu mutaharrik. Ya, hamzanya mutaharrik. Misalnya yu'akhidhu, itu hamzah al-mufrad al-mutaharrik. Min sa'atah. Nah, itu yang dimaksud al-hamzu al-mufrad al-mutaharrik. Adapun yang kedua, al-hamzu al-mufrad as-sakinah. Misalnya yu'minuna, ri'yan, dan lain-lainnya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Qalun rahmatullahi ta'ala alaihi memiliki bacaan taghyir pada bab ini. Yang dimaksud taghyir di sini adalah perubahan status hamzah. Ada kalanya kita tashilkan baina-baina, ada kalanya kita hadzf, ada kalanya kita ibdal huruf mad, ada kalanya dengan hadzf. Pada bagian yang pertama, al-hamzu al-mufrad as-sakin, maka Imam Qalun memiliki bacaan taghyir pada 3 tempat saja di Al-Quran. Ya, rincinya terdapat 4 kata. Akan kita sebutkan bersama-sama 4 kata tersebut. Yang pertama di surat Maryam, ahsanu athathan wa ri'ya. Qala Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi, ri'ya nabdil mudghiman basitan mula. Asy-Syatibi memerintahkan kita di sini untuk membaca idgham, mengidghamkan hamzah, ya, di sini ke huruf ya setelahnya. Namun proses idgham di sini harus melalui ibdal terlebih dahulu. Ri'yan, hamzah sukunnya kita rubah dengan ya, ya. Kenapa kok ya? Karena sebelumnya kasrah sehingga menjadi riya. Setelah menjadi ya sukun ini kita idghamkan ke ya berharokat di depannya. Sehingga Imam Qalun membaca demikian, ahsanu asasan wa riya. Karena ya-nya di sini menjadi bertasydid, perlu kita pastikan adanya nabr as-sauti, penekanan sedikit tanpa berlebihan. Bukan demikian, ahsanu asasan wa riya, ini berlebihan. Namun dengan bilutfi fin nutqi, dengan lembut tanpa berlebihan. Silakan disimak yang tepat. Ahsanu asasan wa riya. Yang kedua, kata Ya'juj dan Al-Ma'juj. Terdapat 2 tempat. Yang pertama di surat Al-Kahfi. Ya. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj. Taghyir Imam Qalun di sini yaitu al-ibdal. Ibdalu al-hamzati sakin harfa maddin. Kita ibdal hamzanya dengan huruf alif karena sebelumnya fathah. Kata Ya'juj dan Ma'juj terletak di surat Al-Kahfi dan berikutnya di surat Al-Hajj. Mohon maaf, di surat Al-Anbiya. Akan kita baca yang di surat Al-Kahfi dulu.
Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj. Ya, adapun yang di surat Al-Anbiya maka di sana dikatakan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Berkaitan dengan ibdal kata Ya'juj dan Ma'juj, qala Syatibi rahmatullahi taala alaihi, wa Ya'juj Ma'juj mizil kulla nasiran, yang menghamzahkan, yang membaca hanya Imam Asim saja. Adapun letak yang ketiga yaitu di surat kata muqsadah yang terletak pada dua surat. Yang pertama di surat Al-Balad, di situ dikatakan qala Allah taala alaihim narum muqsadah. Adapun yang kedua di surat Al-Humazah innaha alaihim muqsadah, maka taghirnya di sini adalah dengan ibdal. Al-ibdal harfa maddin. Ibdalnya dengan waw karena sebelumnya dhammah. Kita akan baca. Innaha alaihim muqsadah. Adapun yang di surat Al-Humazah alaihim narum muqsadah. Qala Syatibi rahmatullahi taala alaihi wa muqsadatun fahmiz ma'an an fatan himan, yang disebutkan membaca dengan hamzah mu itu hanyalah tiga a'immah, yaitu an fatan himan, Imam Hafiz, kemudian Imam Hamzah dan Imam Abu Amr, sehingga al-Imam Qalun membaca selain hamzah, maknanya dengan mengibdalkan hamzah di sini. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Qalun pada bagian yang kedua, al-hamzu al-mufrad al-mutaharrik, memiliki bacaan taghyir, perubahan status hamzah pada beberapa tempat. Ya, taghyirnya di sini juga bermacam-macam. Langsung saja. Ada kalanya taghyirnya dengan al-ibdal. Al-ibdalu harfa maddin, terletak di dua kata di dalam Al-Quran. Yang pertama, kata min sa'atah. Al-Imam Hafiz membaca ta'kulu min sa'atah. Namun Al-Imam Qalun mengibdalkan hamzah fathah tersebut menjadi huruf mad, sehingga ta'kulu min sa'atah. Qala Syatibi rahmatullahi taala alaihi min sa'atah sukunu hamzatihi madin wa abdilhu idhala. Adapun kata yang kedua yang diibdal untuk Imam Qalun yaitu kata sa'ala yang terletak di surat Al-Ma'arij. Al-Imam Hafiz membaca sa'ala sa'il, sa'ala sa'il. Namun Imam Qalun membaca dengan ibdal, sehingga sa'ala sa'ilun bi'adabin waqi'. Qala Syatibi rahmatullahi ta'ala alaihi wa sa'ala bihamzin ghusnudanin. Adapun bacaan taghyir yang berikutnya yaitu dengan hadzf. Imam Qalun menghadzf hamzah mufrad pada tiga kata, menghapus hamzah mufrad al-mutaharrik pada tiga kata saja di dalam Al-Quran. Yang pertama kata as-sabiin yang terletak di Al-Baqarah dan di Al-Hajj. Imam Hafiz membaca was-sabiin, adapun Imam Qalun karena menghapus hamzah kasrohnya sehingga menjadi was-sabin. Begitu juga pada kata was-sabiuna di surat Al-Maidah. Ini kata yang kedua, ya. Imam Hafiz was-sabiuna. Namun di sini ada sedikit tambahan selain dengan menghapus hamzah, yaitu setelah kita menghapus hamzahnya, maka kata ini menjadi berbunyi was-sabiu. Biun. Namun yang demikian ini dirasa berat sekali dalam pengucapan karena terjadi perpindahan suaraan dari kasroh ke waw dhammah. Biun. Sehingga para ulama mengatakan setelah hamzanya kita hapus, kemudian harokat dhammahnya kita pindahkan ke ba sebelumnya. Ya, sehingga yang tadinya bi menjadi bun. Sehingga Imam Qalun membaca was-sabun. Begitu juga pada kata ketiga di mana Imam Qalun membaca hadzf, yaitu kata yudahiuna. Ya. Maka pada kata ini penjelasannya sama dengan was-sabiuna.
Sehingga Imam Hafiz membaca yudahiuna, Imam Qalun membaca yudahun. Terkait kata as-sabiin dan as-sabiun, qala Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi, wa fi as-sabiin al-hamzu was-sabiuna khudh. Adapun kata yudahiuna, qala Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi, yudahuna dhammal ha'i yaksiru 'asimun wa zid hamzatan madmumatan anhu wa aqila. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang ketiga, ya, Imam Qalun memiliki bacaan taghyir dengan tashil baina-baina pada satu kata, ya, atau kita katakan qaidah muttaridah, sebuah kaidah pada satu kata. Apakah kata itu? Kata ara'aita. Ya, ara'aita. Tentu di sini seakan-akan seperti masuk pada pembahasan al-hamzataini, bukan al-hamzah mufrad. Kenapa? Karena terdapat dua hamzah pada satu kata ini, ara'aita. Oleh karena itu Imam Asy-Syatibi rahmatullahi taala alaihi tidak memasukkan pada qaidah usuliyah, namun beliau meletakkannya di di farsul huruf, di mana beliau mengatakan araita fil istifhami la 'aina raji'un wa 'an nafi'in sahil wa kam mubdilin jala. Imam Qalun pada kata ini, dimanapun kata ini berada, kata ra'aita, maka Imam Qalun mentashilkan hamzah yang setelah ra fathah, tashil baina-baina. Demikian ara'ait, ara'ait, dengan syarat kata ra'aita yang di awalannya terdapat hamzah al-istifham. Sehingga pada contoh wa ra'aitan nasa yadkhuluna tidak dibaca tashil. Imam Qalun tetap membaca dengan tahqiq, wa ra'aitan nasa yadkhulun. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pertemuan kita pada pembahasan al-hamzu al-mufrad dalam dua keadaannya, as-sakin atau al-mutaharrik. Berjumpa lagi insyaallah pada episode yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dalam kajian kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.